Pada tanggal 17 Juni 2025, BKN telah mengeluarkan siaran pers dengan nomor 022 rilis BKN 6 2025. Tidak ada aturan baru yang muncul dan disampaikan pada rilis tersebut. Isinya adalah penegasan kembali bahwa proses seleksi SSC ASN untuk P3K tetap menggunakan aturan-aturan yang terbit terdahulu. Dan sampai dengan rilis ini dipublikasikan, tidak ada perubahan aturan apapun. Beberapa hal yang menjadi penekanan pada rilis tersebut antara lain: 1. Pelaksanaan seleksi P3K telah memasuki tahap pengumuman hasil akhir kelulusan yang akan diumumkan pada masing-masing instansi mulai tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2025. Jadi, bagi peserta, silakan melakukan pengecekan pada akun SSC ASN masing-masing dan pengumuman resmi yang akan segera rilis pada website resmi masing-masing instansi. Untuk informasi tambahan, hasil kelulusan seleksi akan menggunakan pengkodean sebagai berikut. Kode L untuk peserta lulus, kode L2 untuk peserta lulus optimalisasi, kode R2 untuk peserta X kategori 2, kode R3 untuk peserta non-ASN terdata, kode R3B untuk peserta non-ASN terdata pada tahap 2, kode R4 untuk peserta non-ASN tidak terdata, kode TH untuk peserta yang tidak hadir, kode TMS untuk peserta yang tidak memenuhi syarat, kode APS untuk peserta yang mengajukan pengunduran diri, dan kode DIS untuk peserta yang didiskualifikasi. 2. Penjelasan tentang urutan optimalisasi informasi pada seleksi P3K dengan urutan prioritas sebagai berikut. Pertama adalah pelamar P1 atau prioritas 1 tahun 2021, yaitu untuk khusus guru dan bidan D4 yang belum memperoleh formasi penempatan. Kedua adalah ex tenaga kategori 2 yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi kosong. Ketiga, tenaga non-ASN dengan kode R2 dan R3 yang jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan formasi yang tersedia. Keempat adalah peserta non-ASN dengan masa kerja minimal 2 tahun. Dan yang kelima adalah peserta dengan hasil lulusan PPG Prajabatan. 3. Penegasan kembali bahwa seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 tetap menggunakan acuan Kemenpan RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024, di mana untuk Kemenpan 347 merupakan aturan tentang mekanisme umum seleksi P3K, Kemenpan 348 merupakan aturan mekanisme seleksi P3K guru, sedangkan Kemenpan 349 adalah aturan mekanisme seleksi P3K kesehatan. Dan sampai dengan saat ini, belum ada aturan baru untuk pelaksanaannya selain 3 aturan tersebut. 4. Penegasan skema P3K paruh waktu menggunakan Kemenpan 16 tahun 2025 dengan kriteria paruh waktu diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun 2024 dan tidak lolos atau tidak dapat mengisi formasi yang dibutuhkan. Jadwal pelaksanaan untuk paruh waktu menunggu seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 dan tahap 2 selesai dilaksanakan. Jabatan yang dibuka untuk skema paruh waktu adalah 1. Guru, 2. Tenaga kependidikan, 3. Tenaga kesehatan, 4. Tenaga teknis, 5. Pengelola umum, 6. Operator layanan operasional, 7. Pengelola layanan operasional, dan terakhir
penata layanan operasional. Kalau kita melihat, tenaga non-ASN sekarang terklasifikasi menjadi 4 kriteria utama, yaitu 1. Tenaga non-ASN terdata pada pangkalan data BKN yang mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahap 1 atau P3K tahap 2. 2. Tenaga non-ASN terdata pada pangkalan database BKN yang tidak mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahap 1 atau P3K tahap 2. 3. Tenaga non-ASN yang tidak terdata pada pangkalan database BKN namun mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahap 2. Yang keempat, tenaga non-ASN yang tidak terdata pada pangkalan data BKN dan tidak mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahap 2. Dari ketentuan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, maka tenaga non-ASN pada klasifikasi pertama adalah yang memenuhi syarat untuk skema P3K paruh waktu. Jadi, bagi kawan-kawan tenaga non-ASN yang masuk pada klasifikasi 2, 3, dan 4, sampai dengan saat ini, belum ada aturan yang mengatur tentang penataan ataupun pengangkatan terkait paruh waktu. Jadi, silakan bersabar dulu ya.